warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Asraf dari jurusan Administrasi Publik semester 5 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan seputar tentang pajak pusat, pajak daerah, tujuan dari administrasi keuangan serta jenis-jenis pajak itu sendiri. Baiklah, yang pertama persoalan pajak pusat. Jadi arti pajak pusat itu adalah sejenis pajak yang kemudian dikelola dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah nasional suatu daerah negara. Nah, pendapatan dari pajak pusat ini digunakan untuk kemudian mendukung pengeluaran pemerintah pusat yang kemudian melibatkan kebijakan nasional, pertahanan, dan infrastruktur nasional. Kemudian yang kedua, pajak daerah. Nah, arti dari pajak daerah ini adalah pajak yang kemudian dikumpulkan oleh pemerintah daerah atau setempat atau pemerintah setempat seperti kabupaten atau kota. Nah, pendapatan dari pajak ini digunakan untuk kemudian mendukung pengeluaran pemerintah daerah, termasuk pengembangan infrastruktur lokal, layanan kesehatan, dan pendidikan di tingkat lokal. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama, pajak langsung, artinya pajak langsung itu adalah suatu pajak yang kemudian dikenakan langsung pada subjek ekonomi seperti penghasilan individu atau perusahaan. Contohnya, pajak penghasilan individu, pajak penghasilan perusahaan. Nah, pajak yang kedua yang disebut dengan pajak tidak langsung. Nah, arti dari pajak tidak langsung ini adalah pajak yang kemudian dikenakan pada barang atau jasa dan beban pajak dapat dipindahkan kepada pihak-pihak yang lain. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, itu. Oke, baiklah. Yang kemudian yang terakhir, yang keempat, pembahasan yang keempat mengenai tujuan administrasi keuangan negara. Nah, arti dari administrasi keuangan negara itu melibatkan pengelolaan dan pengaturan keuangan pemerintah, termasuk pengumpulan, pendapatan, dan pengeluaran anggaran. Tujuannya apa? Nah, tujuannya untuk kemudian pendanaan pemerintah, menciptakan sumber pendapatan untuk kemudian mendukung pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Ya. Pengaturan ekonomi. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi, distribusi pendapatan. Nah, pajak juga dapat kemudian digunakan untuk mencapai tujuan distribusi pendapatan yang lebih adil. Nah, lalu kemudian stabilitas ekonomi. Gunanya untuk kemudian menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan fiskal. Lalu kemudian menciptakan infrastruktur, menggunakan dana publik untuk membangun dan memelihara infrastruktur yang kemudian diperlukan. Nah, mungkin itu saja yang mungkin sempat saya sampaikan mengenai tugas dari mata kuliah ini. Nah, mungkin lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.